Aksi kejar-kejaran hingga nekat melawan petugas warnai razia premanisme di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas mengevakuasi sejumlah warga ke lokasi lebih aman setelah banjir luapan Kali Lamong di Gresik, Jawa Timur menggenangi permukiman. Saat ini pemirsa menganiaya anak di bawah umur, anak pejabat di Direktorat Jenderal Pajak dibekuk polisi. Menteri Keuangan Sri Mulyani kecam tindakan kekerasan tersangka. Komisi Kode Etik Polri memutuskan Barada Richard Eliezer tetap menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia. Selamat pagi pemirsa. Senang sekali Asra Cari Utri Farzak menjumpai Anda di Fokus Pagi kali ini pemirsa, hari Kamis 24 Februari 2023. Dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Aksi kejar-kejaran hingga nekat melawan petugas iringi razia premanisme di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bahkan seorang pemuda berambut gondrong sempat mengamuk dan berteriak saat petugas menjaringnya. Petugas Satreskrim Polres Metro harus berlari kencang untuk bisa membekuk sejumlah orang yang diduga preman di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka coba kabur saat akan diamankan pada Rabu sore. Dua pemuda melakukan perlawanan dan mengamuk memaksa petugas melumpuhkannya. Pemuda lainnya berambut emas yang sempat kabur juga berhasil diciduk setelah sempat terlibat kejar-kejaran. Lagi-lagi harus ada tindakan tegas, lantaran preman berambut emas itu kerap mengamuk dan berteriak-teriak. Meski tertangkap tangan tengah meminta uang retribusi liar kepada para pengendara, para pemuda ini tetap membantah bagian dari kelompok preman. Saya melihat orang yang di situ parkir. Demi Allah. Emang enggak. Yang parkir siapa? Dia yang parkir itu ada di sono. Siapa namanya? Ada lihat yang parkir dari sono. Siapa namanya? Capek namanya. Siapa namanya yang parkir? Ada di saung situ. Siapa namanya? Saya nggak saya ke bawah ya Allah. Maraknya pemerasan terhadap para pengendara dengan dalih uang retribusi menjadi alasan kepolisian untuk menertibkan mereka. Berbekal kupon retribusi liar yang dicetak sendiri, para preman mematok uang jago sebesar Rp10.000 dengan sasaran sopir angkot, bajai, dan kendaraan bermuatan barang. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Terjaring razia berdagang di tempat terlarang, puluhan pedagang kaki lima atau PKL di kota Cimahi, Jawa Barat jalani sidang tindak pidana ringan dengan didenda hingga ratusan ribu rupiah. Razia serupa juga menyasar ratusan PKL yang berjualan di Jalan Irigasi, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Petugas gabungan dari Satpol PP dan TNI Polri membongkar ratusan lapak pedagang di Jalan Irigasi, Cipondoh, Kota Tangerang. Sedikitnya 300 lapak PKL di kawasan Pasar Sipon yang berdagang di bahu jalan jadi sasaran pembongkaran karena melanggar Perda Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Para pedagang mengaku sudah berjualan selama bertahun-tahun, tidak diberikan pemberitahuan akan adanya penertiban. Yang punya kontrakan ini dia nih. Jadi saya kan nggak dikasih tahu bahwa saya tuh nggak boleh jualan di situ, nggak ada yang ngasih tahu. Jadi saya kan kalau dikasih tahu pemain gua nggak boleh jualan. Besok mau digusur semua, ya saya nggak jualan. Meski terjadi penolakan dari pedagang, petugas tetap membongkar lapak dagangan mereka. Pemerintah kota sedianya merelokasi para PKL dan mengembalikan fungsi trotoar maupun bahu jalan agar tak ada kemacetan lalu lintas. Larangan untuk masyarakat berjualan bahu jalan maupun juga di trotoar. Dan hari ini kita fokus mengadakan operasi penertiban di Jalan Sipon,
khususnya di Pasar Sipon, Kecamatan Cipondo, Kota Tanggerang. Rencananya akan dijadikan apa sih Pak ini Pak? Ini akan kita kembalikan fungsinya sebagai aksesibilitas jalan kendaraan. Para pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Jenderal Amir Mahmud, Kota Cimahi juga menjadi sasaran razia petugas gabungan polisi dan Satpol PP. Kendati sudah ada peringatan, para PKL ini kerap membandel dan tetap berjualan di sepanjang trotoar jalan. Sekitar 20 orang PKL kemudian diangkut petugas bersama barang dagangannya, dan selanjutnya mereka mengikuti sidang tindak pidana ringan atau tipiring. Para PKL yang dinyatakan bersalah oleh hakim harus membayar denda maksimal Rp150.000. 5 pelaku usaha yang memang diberikan tadi vonis oleh majelis hakim, ada yang 5 juta, ada yang 3 juta, dan khusus untuk para pedagang kaki lima yang memang juga menjalani sidang kali ini itu didenda sebesar 150.000 semua. Dalam sidang ini, hakim juga menjatuhkan vonis kepada sejumlah pelanggar yang mendirikan bangunan tanpa izin dengan denda jutaan rupiah. Jika proses administrasi tidak diselesaikan dalam 2 pekan, petugas Satpol PP akan membongkar bangunan yang sudah disegel tersebut. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasinya sedang viral di media sosial saat ini, pemirsa. Anak pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, pelaku penganiayaan terhadap anak di bawah umur, ditangkap Polres Metro Jakarta Selatan. Hasil penyelidikan polisi, kendaraan mewah yang digunakan tersangka berplat nomor palsu. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan pria berinisial MDS sebagai tersangka. MDS, anak seorang pejabat di Ditjen Pajak itu, diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang remaja hingga tidak sadarkan diri. Penganiayaan terjadi pada 20 Februari 2023 di Kompleks Perumahan Grand Permata Boulevard Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Diduga penganiayaan dipicu lantaran tersangka tidak terima teman wanitanya diperlakukan kurang baik oleh korban. Terjadi peristiwa kekerasan terhadap anak dengan cara pelaku menendang kaki korban sehingga korban terjatuh. Kemudian pelaku memukul korban berkali-kali menggunakan tangan kanan pelaku. Kemudian saat korban sudah terjatuh, pelaku menendang kepala korban. Tidak berhenti pada kasus penganiayaan. Dari hasil pemeriksaan terhadap mobil mewah yang digunakan tersangka, polisi menemukan jika mobil itu menggunakan nomor polisi palsu. Nomor rangka dan nomor mesin oleh petugas dari Direktorat Lalu Lintas, maka nomor polisi ini tidak sesuai dengan peruntukannya ini. Kemudian kami mengamankan Nopol B2571 PBP ini yang diduga plat nomor inilah yang sesuai peruntukan dengan fisik mobil ini. Terkait pelanggaran itu, Polres Metro Jakarta Selatan melimpahkan kasusnya ke Ditlantas Polda Metro Jaya. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara terkait kasus penganiayaan yang diduga melibatkan anak salah satu pejabat di Direktorat Jenderal Pajak. Kementerian Keuangan mengecam tindakan kekerasan dan penganiayaan serta mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh aparat berwenang. Melalui akun Instagramnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku mendapat informasi mengenai dugaan penganiayaan itu setelah ramai di jagat maya. Kementerian Keuangan mengecam tindakan kekerasan dan penganiayaan dan mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi berwenang. Kementerian Keuangan juga mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan keluarga jajaran Kementerian Keuangan yang menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kementerian Keuangan dan menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional. Di informasi lain, pemirsa, dihantam ombak dan mengalami kebocoran, kapal pembawa bantuan sembako subsidi pemerintah karam di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, 5 orang ABK dan 4 penumpang berhasil dievakuasi petugas yang dibantu nelayan sekitar. Kapal
2 ini perlahan-lahan nyaris tenggelam di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara pada Rabu pagi. Selain alami kebocoran, kuatnya hantaman ombak diduga menjadi faktor kapal yang mengangkut sembako subsidi karam. Saat kejadian, 5 anak buah kapal berikut 4 penumpangnya berhasil dievakuasi petugas gabungan dari Basarnas DKI yang dibantu para nelayan. Kapal KM Bahtera 2 mengalami kebocoran dan akhirnya memasuki dalam kapal yang menyebabkan kapal dari KM Bahtera 2 itu tenggelam separuh bodi kapal. Rencananya muatan bantuan sembako subsidi pemerintah akan disalurkan untuk warga yang tinggal di Pulau Kelapa, Pulau Harapan, dan Pulau Sabira di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Seluruh muatan dan penumpang kapal telah dievakuasi ke Pulau Panggang. Arfa Supandi melaporkan dari Jakarta. Setelah mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Bayangkara Jambi, Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, sebelumnya proses evakuasi Kapolda dari lokasi kecelakaan di Hutan Kerinci Jambi berlangsung dramatis. Menggunakan tandu yang ditarik tali ke atas helikopter, Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dievakuasi dari lokasi kecelakaan helikopter di Hutan Tamiai, Kerinci, Selasa siang ke Merangin. Seorang pasukan khusus evakuasi tampak berputar-putar dan bergelantungan pada seutas tali sambil memegang erat Kapolda yang berada di tandu. Alhamdulillah untuk pesawat yang mengevakuasi Bapak Kapolda telah landing di lapangan KONI. Tiba di Merangin, Kapolda Jambi menjalani pemeriksaan medis sebelum lalu diterbangkan ke Jambi untuk menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Selain Kapolda, 5 korban lainnya juga dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Jambi Selasa malam. Namun Rabu siang, Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono beserta ajudannya Bribtu Aditya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Jakarta. Pemindahan dilakukan agar Kapolda Jambi mendapat perawatan intensif terkait patah tulang rusuk dan tangan kanan yang dialami. Sedangkan ajudan Kapolda Bribtu Aditya menderita luka di kepala. Di pelipis ini ada, sini retak. Retak ya Bu ya? Matanya ini. Oh ya. Sebagai orang tua apa ini Bu? Ya semoga saya cepat sembuh. Harapan saya juga anak saya sembuh. Kapolda Jambi dan ajudannya diterbangkan ke Jakarta menggunakan pesawat Polri Rabu siang menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sekitar pukul 4:30 Rabu sore, Kapolda Jambi dan rombongan tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Hingga Rabu malam, kondisi Kapolda Jambi dan ajudannya stabil. Pihak Rumah Sakit Polri menyatakan tindakan operasi belum dilakukan karena kedua pasien masih menjalani observasi dan butuh waktu beristirahat, memulihkan kondisi. Sebelumnya, helikopter yang membawa Kapolda Jambi dan jajarannya terpaksa mendarat darurat di hutan Bukit Tamiai, Muara Emat, Kabupaten Kerinci Minggu siang karena cuaca berkabut. Sedianya helikopter yang berangkat dari Bandara Sultan Taha, Kota Jambi tersebut akan menuju Bandara Depati Parbo, Kabupaten Kerinci. Rick Harsen dan Muhammad Subadri Arifki melaporkan. Menghindari cuaca buruk, helikopter rombongan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Tony Harmanto mendarat darurat di lapangan Rejotangan, Kabupaten Tulung Agung. Akibat pendaratan darurat tersebut, salah satu atap rumah warga rusak akibat tersapu angin. Inilah detik-detik helikopter yang membawa Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Tony Harmanto beserta rombongannya mendarat darurat di lapangan Rejotangan, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur pada Rabu sore. Menurut salah seorang warga, helikopter sempat berputar-putar di udara sebelum mendarat. Seluruh penumpang yang berjumlah 9 orang juga dalam kondisi baik. Akibat pendaratan darurat ini, atap teras dan garasi salah satu rumah warga rusak tersapu angin dari baling-baling helikopter. Atapnya nih, atap ini sama atap garasi itu rusak. Terus Ya, sempat panik apa enggak? Hah? Ya panik, lari ke belakang. Dikira roboh tuh? Oh, goyang semua. Ini yang roboh rumah jenengan saja atau? Cuma satu rumah, soalnya di atas sini. Helikopter yang membawa rombongan Kapolda Jawa Timur ini sebenarnya hendak menuju Surabaya usai kunjungan kerja di Pacitan.
Namun karena kondisi cuaca buruk, helikopter terpaksa mendarat darurat di Tulung Agung. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan lewat jalur darat melalui Blitar. Sementara itu, hingga Rabu malam, helikopter masih berada di lapangan Rejotangan dan diberi garis polisi agar tidak didekati warga. Danusuk Hendro melaporkan dari Tulung Agung, Jawa Timur. Diduga mengalami remblong, sebuah truk kontainer yang membawa peti kemas mengalami kecelakaan di Jalan R.E. Marta Dinata, Ancol, Jakarta Utara. Truk kemudian menghantam sebuah mobil box yang tengah terparkir. Peristiwa ini berawal saat truk kontainer melewati turunan flyover Ancol, Jakarta Utara pada Rabu siang. Diduga karena remblong, truk hilang kendali hingga menabrak mobil box dan mendorongnya sampai menghantam sebuah ruko. Selain itu, sebuah sepeda motor yang tengah terparkir juga menjadi korban. Kencangnya hantaman membuat sopir serta kernet truk kontainer terjepit hingga harus dievakuasi oleh warga. Untuk korban sementara 2 orang yang saat ini sudah dievakuasi dibawa ke Rumah Sakit Atma Jaya. Korban itu pengendara sama kernet truk bukan, Pak? Untuk korbannya pengemudi sama kernet. Usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan informasi menarik lainnya. Di antaranya petugas mengevakuasi sejumlah warga ke lokasi lebih aman setelah banjir luapan Kali Lamong di Gresik, Jawa Timur menggenangi permukiman warga. Fokus pagi pemirsa dan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Kebakaran melanda rumah 2 lantai di Kalideres, Jakarta Barat. Selain meludeskan bangunan rumah, 2 kendaraan juga hangus dilalap api. Api yang tiba-tiba muncul dari sebuah bangunan 2 lantai di Kalideres, Jakarta Barat Rabu siang mengejutkan warga. Tanggal 22 Februari 2023 jam setengah 12. Sejumlah warga panik dan berlarian. Terlebih bangunan yang terbakar amat dekat dengan area parkir pasar. Para pemilik kendaraan langsung memindahkan kendaraan mereka. Kebakaran relatif lambat diketahui warga sekitar sebab bangunan yang terbakar kosong ditinggal penghuninya bekerja di pasar. Saya lagi di bengkel, diparanin gitu. Tahu-tahu udah kebakaran, udah besar apinya. Ini yang kebakar apa, Pak? Rumah tinggal. Cuman orangnya lagi nggak ada, lagi kosong. Petugas pemadam kebakaran beserta 7 mobil pemadam akhirnya berhasil menjenakkan api. Selain menghanguskan rumah, 2 mobil yang diparkir di area parkir pasar beserta 3 gerobak pedagang kaki 5 ikut hangus dilalap api. Diduga api dipicu korsleting arus listrik di dalam rumah. Jayadi laporkan dari Jakarta. Intensitas hujan tinggi membuat sejumlah sungai di Jawa Timur meluap dan menyebabkan banjir di permukiman. Akibat air yang menggenangi rumah dan jalan, aktivitas warga nyaris lumpuh. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gresik mengevakuasi sejumlah warga dari sebuah perumahan di Kecamatan Menganti, Gresik, Jawa Timur dengan menggunakan perahu karet. Banjir akibat luapan Kali Lamong membuat permukiman tersebut digenangi air setinggi 50 cm, sehingga sejumlah warga mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Sementara jalan utama terendam air setinggi 30 cm yang membuat aktivitas warga terganggu lantaran kendaraan bermotor sulit menerobos banjir. Karena udah tadi malam ada beberapa wilayah yang masih terendam, terutama di Jerme, di Pura-3 Desa, kemudian di Batu Menganti. Tadi malam sampai pagi itu di Lurjo juga ada beberapa desa yang terendam. Banjir juga merendam jalan serta permukiman di Dusun Pandan Toyo, Lamongan, Jawa Timur yang berada di dekat Sungai Bengawan Jero. Sudah hampir sepekan, luapan sungai tersebut merendam rumah dan menghambat aktivitas warga. Bahkan warga juga kesulitan untuk pergi keluar desa karena semua jalan antar desa maupun antar kecamatan digenangi banjir yang membuat kendaraan sulit untuk melaluinya. Sementara itu ratusan rumah yang berada di 8 desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur Rabu pagi diterjang banjir. Hujan deras yang turun sejak Selasa sore membuat air sungai meluap dan terus menggenangi jalan yang berada di kawasan perkotaan di Kabupaten Jombang.
Ketinggian air berkisar antara 50 cm hingga 1 meter, sehingga warga yang hendak pergi keluar desa harus menerobos genangan banjir. Tim Liputan melaporkan. 2 rumah warga di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat rusak berat tertimpa tebing longsor. Di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, 6 warga terluka setelah rumahnya tertimpa longsoran tebing. Sejumlah rumah warga di Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal ini rusak parah usai dihantam longsoran tebing yang berada di permukiman mereka. Longsor dipicu hujan deras yang mengguyur kawasan itu. Tak hanya Bumi Jawa, sejumlah titik di kecamatan tersebut juga mengalami longsor. Selain mengakibatkan 8 rumah rusak, 6 orang penghuni rumah tersebut juga terluka akibat tertimpa material tembok. Seluruh korban dibawa ke puskesmas untuk mendapat pertolongan medis. Rumah warga di Desa Banyusari, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ini rusak berat setelah tertimpa material longsor dari tembok penahan tebing setinggi 4 meter. Longsor juga menyeret bagian bahu jalan kabupaten yang berada di atasnya. Longsor dipicu hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut. Material longsor menimpa bagian dapur serta kamar mandi hingga jebol temboknya. Seorang nelayan yang hilang selama 3 hari di perairan Sika, Nusa Tenggara Timur, ditemukan meninggal dunia oleh tim penyelamat. Sementara seorang pria di Temanggung, Jawa Tengah tewas setelah terseret arus deras ketika tengah mandi di sungai. Petugas penyelamat gabungan Rabu siang mengevakuasi jenazah pria dari Sungai Progo, Temanggung, Jawa Tengah. Diduga korban yang belum diketahui identitasnya itu tidak bisa berenang dan terseret arus deras ketika mandi di sungai tersebut. Mandi sampai bawah, saya lihat terus. Saya kan mesti terus lihat terus. Nah, terakhir itu di bawah itu tidak kelihatan. Saya lari, bapaknya mau pulang. Tolong Pak, di sini Pak. Nah, saya akan sini lagi. Sudah tidak ada. Korban yang diperkirakan berusia 60 tahun itu diduga terseret arus sungai karena saat mandi terjadi aliran arus yang kuat. Tubuh korban ditemukan tim penyelamat jauh dari lokasi tenggelamnya. Sudah ditemukan dari jarak 500 meter ya, dari lokasi dan sudah dibawa ke pinggir untuk teman-teman pintar dan teman-teman untuk ditunjukkan di lokasi yang Sementara itu, seorang nelayan yang hilang saat memancing di perairan Laut Selatan Natakoli, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Rabu pagi, ditemukan tim penyelamat dalam keadaan sudah meninggal dunia. 3 hari sebelumnya, pria itu dilaporkan terjatuh ke laut dari sampan yang membawanya. Jenazah kemudian dibawa ke Puskesmas Habibola untuk dilakukan visum sebelum diserahkan kepada keluarganya. Tim Liputan melaporkan. Terpidana dan justice kolaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Barada Richard Eliezer akan tetap menjadi anggota Polri. Kendati demikian, Eliezer diberi sanksi demosi selama 1 tahun. Sanksi administratif yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Hasil sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP memutuskan Barada Richard Eliezer tetap menjadi anggota Polri. Namun Eliezer mendapatkan hukuman demosi selama 1 tahun dan menempatkannya di Divisi Yanma Polri. Mantan ajudan Ferdi Sambo itu dinilai terbukti melanggar karena telah menembak rekannya Brigadir Yosua dan menggunakan senjata api dinas Polri tak sesuai ketentuan. Sidang yang dipimpin Komisi Etik tersebut juga menghadirkan 8 saksi. Namun 3 saksi diantaranya yakni Ferdi Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf tak hadir karena masalah perizinan. Terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B. Kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. B. Sanksi administratif, yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Barada Richard Eliezer menerima keputusan tanpa mengajukan banding. Terpidana dan justice kolaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini akan menjalani sanksi etik usai menjalani hukuman pidananya 1 tahun dan 6 bulan penjara.
Tim Liputan melaporkan. Terdakwa kasus peredaran narkoba sekaligus mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa absen dalam persidangan. Teddy dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa AKBP Dodi Prawira Negara. Dalam persidangan kasus narkoba dengan terdakwa Irjen Teddy Minahasa yang juga mantan Kapolda Sumatera Barat kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Rabu siang. Sidang dengan agenda mendengar keterangan saksi mahkota ini akhirnya ditunda. Pasalnya Irjen Teddy Minahasa yang akan diminta keterangannya sebagai saksi untuk terdakwa AKBP Dodi Prawira Negara tidak bisa hadir karena sakit. Kami telah melayangkan surat panggilan, namun yang bersangkutan pada hari ini merasa kurang sehat. Kurang sehat itu? Oh, karena apa sih bang alasan sehatnya bang? Penyakitnya? Kurang sehat. Penyakitnya nggak ada tapi bilang kurang sehat. Ketidakhadiran Teddy Minahasa sebagai saksi mahkota tentunya dipertanyakan kuasa hukum terdakwa AKBP Dodi Prawira Negara. Jelas tadi di dalam persidangan kita lihat suratnya dari kedokteran Kejaksaan Agung. Di situ tertulis bahwa pasien sehat walafiat. Di situ sehat. Tapi katanya karena batuk-batuk kecil, batuk-batuk sedikit, jadi tidak bisa hadir. Hanya karena batuk, tidak hadir. Anda demam apa? Kan gitu. Ini persidangan yang dihormati gitu. Jadi nggak bisa suka-suka. Majelis Hakim John Sarman Saragih akhirnya memutuskan menunda persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi Teddy Minahasa dan akan digelar kembali pada awal bulan Maret mendatang. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Pengadilan Tinggi Bandung memperberat hukuman terhadap terdakwa kasus penipuan berkedok investasi Quotex Doni Salmanan menjadi 8 tahun penjara. Sebelumnya di tingkat pengadilan pertama, Doni divonis hanya 4 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 13 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam amar putusannya menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara terhadap terdakwa kasus penipuan berkedok investasi binary option Quotex Doni Salmanan. Majelis Hakim tingkat banding ini menilai Doni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika dan tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Tapi di pengadilan tinggi, dakwaan pertama alternatif pertama terbukti, dakwaan kedua alternatif pertama terbukti, itu TPPU itu. Selain memperberat hukuman dari vonis sebelumnya 4 tahun penjara di tingkat pengadilan negeri, aset milik terdakwa Doni Muhammad Taufik atau yang lebih dikenal dengan Doni Salmanan berupa mobil dan rumah mewah dirampas oleh negara. Dari pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung, aset-aset, jadi dari poin 33 sampai 136 itu yang berbentuk barang ya, barang uang segala macam, itu dirampas untuk negara. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam amar putusannya menyatakan Doni tak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dan aset-asetnya tak disita oleh negara serta tak diwajibkan mengembalikan uang kepada korban. Putusan inilah yang memicu kemarahan puluhan korban aplikasi binary option Quotex yang menilai Majelis Hakim tidak adil. Tahun 2022, Doni Salmanan yang dikenal sebagai Crazy Rich Bandung menjadi sorotan publik atas kasus yang menjeratnya. Setelah dilaporkan kasus penipuan trading platform Quotex, ia dijerat pasal berlapis mulai dari tindak pidana penipuan, tindak pidana pencucian uang hingga ITE. Dalam tuntutannya, jaksa menuntut 13 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. 2 orang pria ditangkap warga usai kedapatan mencuri sepeda motor. Informasi selengkapnya bersama Aslan Sadi usai jeda pariwara berikut. Tetap bersama Fokus Pagi. Ya Allah! Pertengkaran suami istri di Grobogan, Jawa Tengah berujung maut. Tetangga yang hendak melerai cekcok keluarga itu justru tewas dibanting, sedangkan 2 orang lainnya kritis.
Nasib tragis dialami Sudarmo, 62 tahun, warga Kandangan Purwodadi, Grobogan. Dia tewas di tangan tetangganya Selasa malam. Kejadiannya berawal saat korban hendak melerai pertengkaran suami istri. Upaya korban menyelesaikan cekcok tetangganya malah berujung maut. Korban tewas setelah dibanting dan dibenturkan ke lantai dan dinding oleh tersangka. Bahkan istri korban juga mengalami hal serupa hingga kritis. Agar korban bisa dievakuasi, warga terpaksa melempari tersangka yang kalap dengan batu. Tidak hanya Sudarmo dan istrinya yang menjadi korban, istri tersangka juga memar di bagian wajah. Kemudian kakak saya perempuan itu nyusul juga memisai suaminya. Dan itu ketiga yang nolongin itu 2 orang, perempuan nama kakak saya. Akhirnya dibenturnya di lantai. Dan itu ini hancur ini. Polisi yang menangani kasusnya sudah mengamankan dan menahan tersangka. Polisi memastikan pertengkaran suami istri berawal dari ketersinggungan tersangka saat diingatkan wudhu terlalu lama. Wudhunya memang sudah begitu lama dan sempat ditegur oleh istrinya, inisial S. Kemudian karena tidak terima, pelaku merasa tersinggung sehingga pelaku membentak dan melakukan pemukulan terhadap saudari S selaku istri. Pihak keluarga sudah memakamkan jenazah korban meninggal dunia Rabu siang, sedangkan 2 korban luka-luka masih menjalani perawatan di rumah sakit. Arif Nur melaporkan dari Grobogan, Jawa Tengah. 2 orang pria di Cimahi, Jawa Barat nyaris jadi bulan-bulanan warga karena kedapatan mencuri sepeda motor. Di Kabupaten Bogor, 2 lelaki justru diamuk massa hingga babak belur setelah terpergok menggasak 1 unit motor. Ya Allah, ada maling pagi-pagi, astagfirullahaladzim. Ya Allah, maling. Dalam kondisi tak berdaya, pria ini digotong warga ke pos polisi usai diamuk massa di Jalan Raya Bojongkulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu pagi. Ia dihajar warga hingga babak belur usai terpergok membawa kabur sebuah sepeda motor di depan sekolah taman kanak-kanak. Pelaku tak sendirian dalam melancarkan aksinya. Seorang rekan pelaku sempat kabur dan bersembunyi di semak-semak. Nasib sial, upayanya melarikan diri ternyata diketahui warga. Kedua pelaku ini sudah membongkar secara paksa kunci stang dengan menggunakan kunci letter T di salah satu taman kanak-kanak yang berada di Desa Bojongkulur. Namun aksi pelaku diketahui. Kedua pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara akibat kejahatannya itu. Kedua lelaki ini digiring ke kantor polisi usai diamankan aparat dari amukan warga. Terduga kawanan maling motor itu nyaris jadi bulan-bulanan massa setelah kedapatan mencuri motor di Jalan Pesantren Kota Cimahi, Jawa Barat. Mereka tak sadar aksinya itu terekam kamera pengawas di lokasi. Polisi menyita senjata tajam dari tangan kedua pelaku. Dalam melancarkan aksinya, mereka tak segan-segan melukai korban jika melawan. Para pelaku ini melihat kesempatan dan peluang. Mana peluang yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai korban. Atas perbuatannya itu keduanya terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Pencurian dengan cara membobol pintu terjadi di sebuah toko makanan beku di wilayah Cinangka, Sawangan, Kota Depok. Sementara di ibu kota, 2 pencuri diduga bersenjata api berhasil membawa kabur sepeda motor dari sebuah kantor jasa pengiriman di Jakarta Timur. Dari rekaman kamera CCTV, 2 orang datang ke kantor jasa pengiriman di kawasan Ciracas, Jakarta Timur Selasa siang. Usai memastikan situasi aman, salah satu orang masuk ke halaman parkir dan langsung menyasar motor korban. Hanya dalam hitungan detik, mereka berhasil menggasak motor karyawan. Korban bersama temannya sempat mengejar para pencuri, namun langkah mereka terhenti lantaran para pelaku mengeluarkan benda diduga senjata api. Dalam rekaman kamera CCTV, seorang pencuri merangsek ke dalam usai membobol pintu toko dengan obeng. Dari dalam toko, maling berhasil membawa kabur 1 unit gawai serta uang tunai senilai 7 juta rupiah. Para pegawai baru mengetahui adanya pencurian ketika hendak membuka toko dan mendapati meja kasir berantakan. Pegawai bersama pemilik toko telah kasusnya kepada petugas Polsek Bojongsari, Kota Depok. Komplotan pencurian yang melibatkan perempuan terekam kamera pengawas. Saat beraksi, barang curian yang diambil dimasukkan ke dalam rok atau bagian bawah baju pelaku.
Komplotan pencurian di sebuah toko perabotan di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya terekam kamera CCTV. Para pelaku diduga berjumlah 8 orang, 2 diantaranya adalah perempuan dengan mengenakan rok panjang. Pura-pura akan membeli, para pelaku mengincar barang curiannya. Saat menjaga toko lengah, 2 barang berukuran besar langsung dimasukkan ke dalam rok. Dengan alasan tidak jadi beli, para pelaku secara bergiliran meninggalkan lokasi menggunakan 3 sepeda motor. Mereka datang berbarengan, paling selang 1 menitan lah, naik motor gitu. Kemarin itu 3 motor, 1 motor bonceng 2 orang. Terus mereka turun pun biasanya maskernya tetap dipakai, helm juga dipakai, jadi kita nggak bisa lihat mukanya gitu. Dari 2 barang yang diambil, pemilik toko alami kerugian sekitar Rp500.000 lebih. Ironisnya pencurian komplotan seperti ini bukan pertama kalinya terjadi di toko ini. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Seorang pria tewas dengan sejumlah luka bacok di pinggir Jalan Raya Jember, Jawa Timur. Polisi masih mengungkap dugaan kasus pembunuhan tersebut. Jalan raya di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Jember, mendadak riuh oleh warga. Ada seorang pria yang tergeletak di jalan. Kondisi pria asal Desa Gelang ini masih kritis dengan sejumlah luka bacokan senjata tajam di beberapa bagian tubuhnya. Korban sempat dilarikan ke puskesmas, namun ia akhirnya meninggal dunia. Keluarga pun tak kuasa menahan kesedihan. Sementara aparat masih menyelidiki kasus ini. Pertama kali ditemukan kondisi luka di kepala bagian belakang, sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kira-kira dikeroyok itu? Kami masih dalam tahap penyelidikan, kita mengumpulkan saksi-saksi dan barang bukti yang ada di TKP. Jasad korban selanjutnya dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Subandi, Jember. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Lantaran dituduh terlibat bisnis perdagangan narkoba, seorang pria di Sampang, Jawa Timur nekat menganiaya temannya sendiri dengan celurit. Akibatnya korban terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Warga dan petugas mengevakuasi seorang warga dari rumahnya di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Pria itu luka parah setelah dibacok oleh temannya dengan sebilah celurit. Polisi yang mendapat laporan peristiwa berdarah itu langsung meringkus tersangka di rumahnya yang tak jauh dari kediaman korban. Tersangka nekat menganiaya temannya itu hingga luka-luka karena tersinggung lantaran dituduh sebagai pengedar narkoba. Dari kejadian tersebut, pelaku melakukan penganiayaan dengan cara membacok korban dengan menggunakan benda tajam berupa celurit. Tersangka terancam dipidana maksimal 8 tahun penjara karena dugaan melakukan penganiayaan berat. Salina Wali melaporkan dari Sampang, Jawa Timur. Setelah menetapkan instruktur senam sebagai tersangka pembunuhan suaminya, polisi menggelar rekonstruksi di lokasi kejadian di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Faktor ekonomi berlatar utang piutang jadi motif pembunuhan. Keluarga korban menangis terisak-isak saat menyaksikan reka ulang pembunuhan instruktur senam terhadap suaminya di Desa Sirigan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dalam rekonstruksi terungkap, tersangka membunuh pasangan hidupnya yang sedang tidur dengan palu. Motif pembunuhan berlatar belakang faktor ekonomi. Awal mula dari kejadian tersebut adalah motif sakit hati dari pelaku. Motif sakit hati ini karena masalah ekonomi ataupun utang. Ekonomi sudah berbicara terhadap korban, ternyata tidak ada solusi akibat utang-utangnya. Kini tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya polisi membongkar makam korban. Saat kejadian, istri korban menyebut suaminya meninggal karena terjatuh dari kamar mandi. Namun warga merasa janggal lantaran saat pria 45 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai tukang servis peralatan elektronik itu dimandikan, di tubuhnya terdapat luka benda tumpul. Polisi lalu memeriksa istri korban dan anaknya yang duduk di bangku SMP. Hari Selasa lalu, aparat akhirnya menetapkan sang instruktur senam sebagai tersangka. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur.
Seorang tenaga kesehatan diringkus polisi setelah menawarkan jasa tembak vaksin bodong yang diklaim bisa diterima di aplikasi Peduli Lindungi. Untuk satu sertifikat vaksin, tersangka menjual seharga mulai dari Rp300.000 hingga Rp800.000. Hafizun Asmi, petugas kesehatan Dinas Kesehatan Kalimantan Barat diringkus aparat Polsian Polresta Yogyakarta setelah menjual jasa tembak vaksin bodong yang datanya diklaim pelaku bisa masuk dalam aplikasi Peduli Lindungi. Terbongkarnya praktek jual jasa tembak vaksinasi diketahui saat tersangka secara terang-terangan menjual jasa tersebut di media sosial. Sasarannya yakni orang yang takut disuntik vaksin namun ingin mendapat sertifikat vaksinasi dan terdata di aplikasi Peduli Lindungi. Tersangka dijerat pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Menjual jasa tembak vaksin, tembak vaksin dengan beragam harga. Yang pertama tembak vaksin ke-1 seharga Rp300.000 dan tembak paket vaksin ke-1 dan kedua seharga Rp500.000 dan yang terakhir yaitu tembak vaksin lengkap. Sekelompok pria yang diduga melakukan pengeroyokan dan penusukan terhadap seorang warga dan pengemudi ojek daring di Cengkareng, Jakarta Barat digulung polisi. Para preman itu ditangkap di sebuah kamar indekos dalam pengaruh minuman keras. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan sekelompok preman mendatangi kawasan salah satu apartemen di Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Dengan membawa senjata tajam, mereka terlibat keributan dengan warga dan petugas keamanan. Satu pengemudi ojek online dan seorang warga terluka hingga patah tulang di tubuh. Bergerak cepat, polisi berhasil meringkus para preman yang bersembunyi di sebuah indekos di kawasan Johar, Jakarta Pusat. Saat diringkus, para tersangka dalam pengaruh minuman keras. Motif dari pengeroyokan yang dilakukan para preman itu masih didalami polisi. Masih kita cek dulu karena memang informasi pada saat kita amankan polisi masih posisi dalam mabuk ya. Jadi memang dia sempat melakukan penusukan juga kepada masyarakat yang melaksanakan kegiatan ronda pada saat malam hari. Kedua korban saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara para pelaku ditahan di Mapores, Jakarta Barat. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Kericuan mewarnai penertiban lahan eks perkebunan yang rencananya akan dijadikan sebuah pusat arena olahraga. Informasi selengkapnya bersama Utri Farza sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Utri Farza. Pemirsa, kericuan mewarnai penertiban oleh petugas Satpol PP Pemprov Sumatera Utara di sebuah lahan eks perkebunan di Jalan Arteri Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang. Rencananya lahan tersebut akan dijadikan sebuah pusat arena olahraga. Penolakan ratusan warga pecah saat penertiban lahan bekas perkebunan di lahan arteri Bandara Internasional Kuala Namu, Kecamatan Batangkuis, Deli Serdang, Rabu pagi. Lahan ini rencananya akan dijadikan pusat arena olahraga Sumatera Utara. Sementara warga bersikeras bertahan karena telah mengelola lahan ini selama puluhan tahun. Ketegangan terjadi kala warga berupaya menghadang alat berat dan memblokade akses jalan dengan melakukan aksi pembakaran. Adu mulut antara petugas Satpol PP dengan warga pun tak terhindarkan. Bahkan kedua belah pihak terlibat aksi saling dorong hingga nyaris adu jotos. Setelah hampir 2 jam bersitegang, penertiban pun dilakukan dengan dimediasi pihak Pemprov Sumut. Warga setuju atas kebijakan pemerintah provinsi untuk melakukan penertiban, namun warga meminta hak ganti rugi. Sebelumnya memang ada pemberitahuan surat pertama, Pak. Cuman ya surat kedua belum ada. Cuman beginilah terjadi, Pak. Kami senang dibangun ini. Cuman ya berikanlah kami kesejahteraan. Kami juga masyarakat. Kami juga rakyat. Sebanyak hampir 100-an bangunan semi permanen dihancurkan di lokasi ini. Hingga saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum memberikan keterangan terkait penertiban ini. Warga yang bangunannya dibongkar untuk sementara bertahan sambil merapikan perlengkapan rumah mereka. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Aparat Polres Kudus, Jawa Tengah menggerebek aksi balap liar yang digelar di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kudus, Jawa Tengah. Saat kejadian, polisi menyita ratusan sepeda motor. Kendaraan atau masyarakat yang melaksanakan
balapan liar. Ratusan motor harus didorong pemiliknya usai digerebek jajaran Polres Kudus karena menggelar balap liar. Mereka harus mendorong sepeda motornya sejauh sekitar 1 km dari Jalan Ahmad Yani menuju kantor Satlantas Polres Kudus. Selain sanksi tilang, sepeda motor yang terjaring juga harus dilengkapi kembali termasuk menggunakan knalpot sesuai standar. Selama operasi keselamatan hingga bulan Februari, total terdapat 4.400.000 lebih pelanggar lalu lintas yang ditilang. Kerawanan yaitu balapan liar yang sering diadukan oleh masyarakat di Gang 4. Sementara di Gang 4 kemarin sudah kita amankan, ada 3 minggu kita laksanakan penindakan, dapat 100-an lebih. Meski secara resmi operasi sudah berakhir, namun polisi akan tetap menindak tegas bentuk pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Arif Nur melaporkan dari Kudus, Jawa Tengah. Terdamparnya kapal tanker berbendera Gabon yang membawa cairan aspal atau bitumen di perairan Nias Utara, Sumatera Utara menimbulkan masalah baru. Tumpahan 1.900 ton aspal dari kapal tanker tersebut kini mencemari pantai serta mengancam ekosistem biota laut. Gumpalan bitumen cair kini mencemari tepian laut barat Nias Utara, Sumatera Utara. Aspal ini merupakan bagian dari tumpahan muatan kapal berbendera Gabon yang kandas di Nias Utara sejak sepekan lalu. Kapal asing itu belum dapat dievakuasi. Bahkan kondisinya kian miring hingga sebagian muatannya tumpah ke laut. Bitumen mengandung zat kimia aktif atau cairan kental senyawa hidrokarbon yang dapat mengancam ekosistem dan biota laut. Gumpalan hitam itu berserakan di sepanjang tepi pantai hingga puluhan kilometer. Akibatnya nelayan tak bisa melaut dan banyak penyu di kawasan konservasi mati. Dampaknya adalah mengganggu pertumbuhan atau keberadaan ekosistem biota yang ada di sekitarnya. Bisa kita perkirakan memiliki radius 10 km. Dan mungkin semakin lama terbawa arus akan bisa sampai ke perairan pantai barat sepanjang pantai barat Sumatera, pantai barat ini. Lautan sampah sepanjang 300 meter menjadi pemandangan tak sedap di kali irigasi Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sampah yang didominasi limbah rumah tangga dan plastik terlihat dibiarkan selama berbulan-bulan. Lautan sampah di kali irigasi terpapang sepanjang sekitar 300 meter hingga tak sedap dipandang. Tumpukan sampah diperkirakan sudah terjadi berbulan-bulan dan belum ada penanganan dari pemerintah setempat. Sampah yang menumpuk ini dikarenakan rendahnya kesadaran warga dalam menjaga kebersihan dan tidak adanya ketegasan pemerintah setempat. Mayoritas sampah menumpuk merupakan sampah rumah tangga dan sampah plastik. Hanya bau, terus sampah juga berserakan, jadinya kalau angin kencang juga kayak plastik-plastiknya jadi terbang ke jalanan. Jadi merasa ya kelihatan kotor lah gitu. Sampah yang menumpuk membuat air kali tersumbat. Warga khawatir air sungai akan meluap jika hujan lebat melanda. Ramaditya Domas dan Dedi Sunandar melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Di informasi lainnya, pemirsa, merebaknya kasus difteri yang menyebabkan 6 orang meninggal dunia di Garut, Jawa Barat, membuat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menetapkan status kejadian luar biasa. Dinkes Jabar juga tengah menelusuri kasus serupa yang dikhawatirkan terjadi di daerah lain. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menetapkan kejadian luar biasa di Kabupaten Garut atas merebaknya kasus difteri. Status KLB ini ditetapkan dalam jangka waktu 10 bulan dari Februari hingga November 2023. Penetapan status ini setelah 6 orang desa Kahuripan, Garut meninggal dunia dalam waktu berdekatan dengan diagnosa terjangkit virus difteri. Kasus ini terjadi pada tanggal 6 hingga 19 Februari setelah Dinas Kesehatan Jawa Barat melakukan penyelidikan epidemiologi serta melakukan identifikasi kasus ke klinik para korban dirawat. Hasilnya ada 2 orang anak lagi yang positif difteri karena diduga telah melakukan kontak dengan para korban yang meninggal dunia. Keduanya pun kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sehingga mereka melakukan penyelidikan epidemiologi dan melakukan identifikasi kasus, juga mengumpulkan bukti-bukti di rumah sakit, di kliniknya gitu, apa hasil laboratorium dan lain sebagainya. Dari kontak eratnya pada tanggal 9 Februarinya diambil sampel, ternyata 2 orang positif kan. Berarti di sini sudah KLB, kejadian luar biasa di mana ada 6 orang meninggal yang ada hubungan epidemiologi dengan yang 2 positif ini kan.
Dinkes Jabar kini tengah memaksimalkan imunisasi difteri pada anak-anak usia 15 tahun ke bawah. Sementara itu, selain di Garut, Dinas Kesehatan Jawa Barat juga sedang menelusuri kasus serupa yang dikhawatirkan terjadi di daerah lainnya. Tim Liputan melaporkan. Fenomena ikan naik ke daratan kembali terjadi di wilayah pesisir Jakarta. Di Pelabuhan Marunda misalnya, ratusan ekor ikan berloncatan ke dermaga disambut para pekerja pelabuhan dengan memanen ikan. Banyak banget ikannya, bro! Sejumlah ikan di laut kawasan dermaga Pelabuhan Marunda Cilincing, Jakarta Utara ini naik ke daratan. Fenomena ini pun langsung diabadikan oleh para pekerja di pelabuhan tersebut. Fenomena langka ini terjadi saat air laut mengalami pasang dan angin yang tertiup kencang. Peristiwa ini juga diduga terjadinya proses perpindahan massa air laut di dalam permukaan yang mengalami kesuburan. Di antaranya adanya perbedaan oksigen di lapisan dalam dan permukaan air laut. Penyebab lain juga terus dikaji, di antaranya terjadinya proses perpindahan massa air laut di dalam naik ke permukaan dengan membawa unsur-unsur hara. Fenomena serupa pernah terjadi pada 30 November dan 20 Desember tahun lalu. Sementara itu di pesisir pantai Kota Mara, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, diperkirakan ribuan ekor ikan terdampar dalam kondisi sudah mati. Warga pun berlomba memunguti ikan-ikan jenis tongkol dan layang tersebut. Terhamparnya ribuan ekor ikan ini sudah terjadi sejak Selasa malam kemarin. Banyak ikan mati begini? Iya. Kita tahu kenapa ikan mati ini? Saya tidak tahu juga, karena saya lihat tadi dari Bukit Raya. Oh, makanya kita mau ambil? Mau ambil karena daripada kita beli lagi, habis lagi uang. Karena 20.000 ikan mahal. Belum diketahui penyebabnya. Warga berharap pihak terkait segera membersihkan pantai karena ribuan ikan ini telah membusuk. Tim Liputan melaporkan. Ular piton sepanjang 4 meter ditemukan di plafon rumah warga di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Proses evakuasi berlangsung menegangkan karena ular terus melakukan perlawanan. Petugas pemadam kebakaran dengan ekstra hati-hati mengevakuasi ular piton di plafon rumah warga di perumahan Lingkar Permai, Kota Mataram, Rabu pagi. Petugas terpaksa membuka gentik rumah untuk bisa menangkap ular. Setelah 1 jam, akhirnya ular piton sepanjang 4 meter bisa dievakuasi. Ular diduga naik dari sawah di sekitar perumahan, kemudian menuju plafon rumah warga untuk mencari makanan. Menurut informasi dari warga, secara kebetulan di sana kan dekat kali, Pak. Dia naik dan waktu itu secara kebetulan juga pas ada staf kecamatan lagi rapat, Pak, tiba-tiba ularnya lewat. Sempat dipukul sama warga, tapi ularnya lari dan naik ke plafon bapak yang tempat kami nangkap ya tadi. Ular piton selanjutnya akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Riyadi Sulhi melaporkan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dari informasi pasar pemirsa, operasi beras murah di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat di sejumlah pasar tradisional diserbu warga. Kondisi serupa juga terlihat di kota Langsa, Aceh. Warga bahkan rela datang lebih awal sebelum pasar murah dibuka. Antrean warga memenuhi lokasi pasar murah di halaman kantor Camat Langsa Barat, Kota Langsa, Aceh. Warga bahkan telah datang beberapa jam lebih awal demi mendapatkan bahan pokok lebih murah dari harga yang ada di pasaran. Harga sejumlah kebutuhan pokok dijual, yakni sekitar Rp5.000 hingga Rp8.000 tiap jenisnya. Puluhan warga juga menyerbu operasi beras murah di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Beras dipasok ke sejumlah pasar tradisional dengan harga Rp47.500 per kemasan berisi 5 kg. Dengan operasi pasar diharapkan harga beras bisa kembali normal yang kini menembus hingga Rp13.000 per kilogram.
Bayi berusia 1 tahun 4 bulan di Bekasi, Jawa Barat miliki berat badan mencapai 27 kg hingga jadi perhatian Dinas Kesehatan terkait. Informasinya usai jeda berikut ini. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Utri Farza. Dan saya Asran Syarif. Pemirsa, pemerintah Indonesia siap membantu negara Turki dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa magnitudo 7,8. Kesiapan itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi ketika berkunjung ke markas tim Inasar di kota Antakya, Turki. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengunjungi markas Indonesia Search and Rescue atau Inasar di Hatta Expo, kota Antakya, Turki. Kunjungan ini sekaligus menutup misi kemanusiaan terbesar Indonesia yang pernah dilakukan di luar negeri. Pasca gempa Turki berkekuatan 7,8 magnitudo, pemerintah Indonesia telah menerjunkan bantuan tenaga SAR, medis, serta logistik ke Turki dan Suriah. Selain mengirimkan bantuan, Muhadjir Effendi juga menegaskan kesiapan Indonesia untuk membantu Turki melewati fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Kemudian yang tidak kalah penting, kita juga akan terus membantu sampai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Tentu saja itu apabila diperlukan oleh pemerintah Turki. Dan tadi pemerintah Turki juga mengharap memang kita juga masih ambil peran pada saat tahap berikutnya itu. Lebih jauh, Muhadjir Effendi mengaku terkesan dan mengapresiasi seluruh anggota Inasar yang mampu menemukan total 15 jasad di reruntuhan kota Antakya. Ini merupakan tinjauan dari Menko PMK Muhadjir Effendi di markas dari Indonesian Search and Rescue di Provinsi Hatay. Saat ini pihak dari Inasar tengah mendemonstrasikan sejumlah alat yang digunakan dalam evakuasi korban selama beroperasi di Turki. Di mana dalam operasi tersebut Inasar berhasil mengevakuasi 15 jasad dari runtuhan kota Antakya. Selanjutnya, pemerintah Indonesia tetap akan mengirimkan bantuan berupa vaksin dan serum tetanus serta rabies, menyusul pengiriman 10.000 vaksin dan serum tetanus tahap pertama. Glenn Joshua melaporkan dari Antakya, Turki. Selain memberikan bantuan terhadap Turki, pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan kemanusiaan kepada Suriah, negara terdampak gempa magnitudo 7,8. Selain mengirim misi bantuan kemanusiaan, pemerintah Indonesia juga menjemput 27 pekerja migran Indonesia yang mengalami kendala kembali ke tanah air. Beginilah prosesi penjemputan warga negara Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat berada di Bandara Internasional Damaskus, Suriah. Mereka sebagian besar merupakan pekerja migran Indonesia atau PMI yang bekerja di Suriah lantaran memiliki kendala untuk kembali ke tanah air. Para pekerja migran Indonesia ini kembali ke Indonesia bersama dengan rombongan pemerintah Indonesia usai mengirim bantuan ke negara Suriah. Sebenarnya nggak ketahan sih Pak, kita habis kontraknya tapi majikan nggak mau ngelepas kita. Kebanyakan mereka kan paspor dipegang sama mereka tuh, jadi sesuka hatinya aja nyambungkan paspor visa-visanya tuh mereka yang sesuka hatinya tanpa tanda tangan kita, tanpa persetujuan kita gitu kan. Jadi kan kita yang mau pulang ini nggak dikasih sama mereka, saya lari dari rumah majikan ke KBRI yang ada di Damaskus. Padahal kontraknya sudah habis. Sementara itu, rombongan Indonesia yang terdiri dari BNPB, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian PMK yang tiba di Bandara Internasional Damaskus, Suriah, Rabu kemarin langsung disambut oleh perwakilan pemerintah negara Suriah serta Duta Besar Indonesia untuk Suriah. Rombongan misi kemanusiaan ini membawa bantuan bagi korban gempa di Suriah. Tidak ada warga Indonesia yang menjadi korban gempa yang memporak-porandakan Suriah. Hingga saat ini, alhamdulillah, tidak ada warga negara Indonesia di Suriah yang menjadi korban akibat gempa. Sebanyak 70 ton bantuan logistik dan makanan siap saji langsung didistribusikan ke korban gempa. Pemerintah Indonesia membawa kurang lebih 70 ton bantuan yang terdiri dari logistik maupun juga makanan cepat saji, yang mana nantinya akan langsung didistribusikan oleh pemerintah Suriah bagi masyarakat yang terdampak gempa di 4 kota yang ada di negara Suriah pada saat ini. Aditya Gotomo melaporkan dari Suriah.
Dari pekan ke-26 BRI Liga 1, Persija Jakarta menggusur Persib Bandung dari posisi 2 klasemen usai mengalahkan Barito Putra 2-1. Kemenangan Macan Kemayoran dipastikan lewat gol di menit akhir pertandingan. Persija Jakarta tampil dominan kala menjamu Barito Putra di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Rabu sore. Menguasai jalannya laga, Macan Kemayoran justru kecolongan oleh gol dari pemain Barito, Gustavo Tokantis, menit 31. 4 menit berselang, publik tuan rumah bersorak saat Rico Simanjuntak mencetak gol balasan usai memanfaatkan bola liar di muka gawang. Tim Macan Kemayoran meningkatkan intensitas serangan di babak kedua. Berkali-kali, tim besutan Thomas Doll mengancam gawang Laskar Antasari. Gol yang ditunggu akhirnya tercipta di menit akhir pertandingan. Hansa Muyama jadi pahlawan kemenangan Persija lewat gol sundulan yang memastikan Persija memetik 3 poin. Dengan kemenangan ini, Persija menjaga peluang meraih gelar juara dengan menempati posisi 2 klasemen. Sementara Barito Putra masih berkutat di posisi 16. Dua tim raksasa tanah air akan saling bentrok di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat antara Persib Bandung menghadapi Arema FC. Persib yang berstatus sebagai tuan rumah harus mengalami kerugian karena akan tampil tanpa dukungan penuh bobotoh di stadion. Duel Super Big Match, dua tim raksasa tanah air akan saling bentrok antara Persib Bandung menghadapi Arema FC dalam lanjutan pekan ke-26 BRI Liga 1 di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat pada Kamis sore. Maung Bandung yang saat ini duduk di peringkat 3 klasmen tengah dalam momentum kebangkitan usai di laga terakhir sukses mengalahkan Rans Nusantara. Persib juga wajib meraih poin penuh jika ingin terus bersaing dalam perburuan gelar juara musim ini. Bersama Persija Jakarta dan PSM Makassar sebagai dua tim yang berada di atasnya. Bila David da Silva dan Ciro Alves juga masih akan menjadi andalan di barisan depan Persib untuk membongkar pertahanan lawan. Di sisi lain, inkonsistensi permainan masih menghantui skuad Arema FC. Singo Edan hanya mampu torehkan 2 kemenangan dan 3 kekalahan di 5 laga terakhir dan membuat posisinya tercecer di urutan 11 klasemen sementara. Ciro sama da Silva itu yang membuat dua pemain itu juga berkembang. Jadi yang kita waspadai malah produktivitas mereka dan taktikal dari Bismillah yang sangat fleksibel pada saat pertandingan saya itu sangat ini yang kita waspadai. Salah satu keuntungan bagi Arema jelang duel nanti adalah Persib yang berstatus tuan rumah tidak akan mendapat dukungan bobotoh di stadion dan akan tampil di luar kandang kebanggaannya di Stadion GBLA. Asep Solihin melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Bayi berusia 1 tahun 4 bulan di Bekasi, Jawa Barat mengalami obesitas. Ya, berat bayi yang mencapai 27 kg membuat Dinas Kesehatan setempat turun tangan memeriksa kondisi kesehatan bayi. Inilah rumah orang tua Muhammad Kenzi Alvaro di Kampung Tambun Permata, Desa Pusaka Rakyat, Kabupaten Bekasi. Di rumah berukuran lebar 3 meter dan panjang 7 meter inilah pasangan Fitria dan Sopyan tinggal dan menjadi perhatian warga. Ya, bayi mereka yang berusia setahun 4 bulan memiliki berat badan mencapai 27 kg. Menurut sang ibu, buah hati mereka lahir normal dengan berat 4 kg. Namun Fitria tak bisa memberi ASI dan menggantinya dengan susu bubuk. Dia normal seperti anak biasa, lahirnya 4 kilo, sekarang 27 kilo. 27. Minum ini yang susu formula. Udah kata bidan dia disuruh kurang-kurangin yang makanan, nasi gitu. Karena memiliki berat badan di atas normal, pihak pemerintah desa sempat membawanya ke rumah sakit. Namun karena kondisi terbatas, Kenzi hanya menjalani pengobatan rawat jalan. Dari pihak pemerintah desa itu sudah menyarankan dari sebelum bulan Desember. Sebelum bulan Desember itu waktu masih di bawah 19 kilo. Masih di bawah 19 kilo, sudah kita rujuk dari puskesmas ke rumah sakit. Terus juga kita sudah menyarankan agar SKM itu susu kental manisnya diganti dengan susu bayi. Rencananya pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi akan mengajak sang bayi menjalani pemeriksaan lanjutan di rumah sakit guna memastikan kesehatannya. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
YPP SCTV Indosiar dan Yayasan Bahtera Maju Indonesia YBMI kembali membagikan set-top box atau STB dan sembako gratis kepada warga di sekitar Masjid As-Somad di Sukajaya, Palembang, Sumatera Selatan. Bakti sosial YPP SCTV Indosiar itu sekaligus peresmian Masjid As-Somad oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi selaku Ketua Yayasan Bahtera Maju Indonesia. Secara simbolik, YPP SCTV Indosiar dan Yayasan Bahtera Maju Indonesia YBMI membagikan set-top box dan sembako gratis kepada warga di sekitar Masjid As-Somad di Sukajaya, Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Bakti sosial YPP SCTV Indosiar dan YBMI sekaligus dalam rangka peresmian Masjid As-Somad pada hari Minggu. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi selaku Ketua Yayasan Bahtera Maju Indonesia berkesempatan meresmikan langsung masjid ini. Menhub juga menjelaskan kerjasama YPP SCTV Indosiar dan YBMI memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Selain berbagi set-top box dan sembako gratis, juga ada kegiatan bersih-bersih sekolah dan tempat ibadah. Tujuan dari Yayasan SCTV itu sangat mulia. Jadi kami sebagai partner turut menyalurkan. Kita diwajibkan juga untuk memberikan satu kemaslahatan untuk semua umat. Ya. Seperti di Jakarta, kita tidak membersihkan masjid saja, membersihkan kelurahan, bahkan membersihkan gereja dan sebagainya. Dan di sini diterapkan. Sebanyak 300 paket sembako dan STB menyasar kepada masyarakat di lingkungan Masjid As-Somad. Bapak saya rasanya terharu, bahagia itu berarti itu ada perhatian semua. Semoga rombongan kamu sehat, besar lancar, nenek juga rasa terbantu dengan keadaan saya ini. Itu banyak terharu yang rasa tidak diduga. Pihak masjid memberikan sembako dengan mendatangi rumah warga yang lanjut usia. Warga pun senang dan berterima kasih telah mendapatkan bantuan dari YPP SCTV Indosiar. Yanwar Ihrom melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Dan pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Utri Farza. Dan saya Asaf pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.